حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي كملوا، وبنور ربي جملوا. يا روحي لروحي روحي، يا روحي لروحي. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. صلوا عليه أفضل صلاة. صلوا يزيد الشوق صلاة، ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة. صلوا يزيد الشوق صلاة، ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. الحب في القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل ده. وانا يا نبي مليان حنان، ما يحسهوش غير اللي ده الحب في القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل ده. وانا يا نبي مليان حنان، ما يحسهوش غير اللي ده. صلوا عليه أفضل صلاة. صلوا يزيد الشوق صلاة، ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة. صلوا يزيد الشوق صلاة، ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya bunda sahabat-sahabat semua, sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita, alangkah baiknya kita sama-sama bertilawah Al-Quran dulu. Di Quran Surah Yusuf ayat ke-90. Sekali lagi, Quran Surah Yusuf ayat ke-90. Kita mulaikan dulu dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تأريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين yang artinya mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. Mereka berkata, demi Allah, Allah benar-benar telah melebihkan engkau di atas kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang bersalah. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada siksaan terhadapmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara semua. Ini saya lagi di lahan yang akan kita bebaskan, yang memang ini menjadi tujuan sementara kita akan membangun bagi pesantren karakter Quran One Quran Institute. Tanah ini kita seluasnya kurang lebih 1000 meter persegi, dan insya Allah kita akan bersama untuk membebaskan tanah ini dan menjadi lahan yang akan kita bangun pesantren bagi para penghafal Al-Quran di sini. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau amal jariah? Siapa yang mau dicatat terus dan amalnya ngalir? Selama santri ngafal Quran di sini, belajar di sini, mereka menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Al-Quran yang Allah cintai, menjadi keluarganya Allah. Tentunya kita yang memfasilitasi, yang menyiapkan, menghamparkan tanah, yang mendirikan bangunan, yang menyiapkan makan, semuanya akan Allah berikan banyak kebaikan karena kita juga peduli kepada para penghafal Al-Quran. Yuk bareng bersama kami pesantren karakter Quran One Quran Institute untuk pembebasan lahan yang tidak besar ini, hanya 1000 meter persegi kurang lebih. Nah, maka manfaatkan sebaik mungkin ini ladang amal. Tentunya kita hamparkan nih amal solih, amal jariah yang mau, siapa yang mau ngambil bagi keluarganya mungkin yang telah tiada, untuk bisa tetap dapat amal jariah, diniatkan untuk orang tua kita yang telah tiada, atau untuk anak-anak kita, atau untuk diri kita sendiri. Boleh dengan dicicil per bulan, mau 10.000, 50.000, 100.000. Yang penting kita barengan. Insya Allah ini menjadi proyek amal besar kita bersama pesantren karakter Quran One Quran Institute. Jadi jangan lewatkan video ini, jangan hanya sampai ke ayah bunda, kawan-kawan semua. Kita bareng-bareng yuk membangun peradaban Al-Quran bersama pesantren karakter Quran, bersama para mahasantri di sini. Kita belajar dan kita meraih dan menjemput cintanya Allah melalui memuliakan para penghafal kalamnya, insya Allah. Sekali lagi jangan sampai terlewatkan kesempatan besar ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan ini menjadi amal terbaik kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلاء ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال Bismillah, saya mulakan lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله ومن يضلل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, sama-sama kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh hari ini, yang mana sampai detik ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat berlimpah. Sehingganya di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirupkan nafas yang segar di sebuah hari. Masya Allah. Mungkin di pagi ini ada yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa bertahajud di malam hari, di sepertiga malam. Lalu juga disambung dengan sholat subuh berjamaah. Ada yang berjamaah di masjid, ada yang munfarid di rumah. Disambung lagi dengan zikir-zikirnya dan sampai pada saat kita ini duduk pada majelis ilmu ini. Masya Allah. Juga tak lupa salawat serta salam kita sama-sama junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullahi alaika. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang ada pada pundaknya di hari kiamat kelak, dan semoga kita semua dapat berkumpul, dapat berselawat di depan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayo bunda, sahabat-sahabat semua, gimana nih kabarnya? Masya Allah, di hari Rabu ini, semoga ayah bunda, sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan sehat sehingga bisa terus untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan bisa terus untuk eh, mengistiqomahkan amalan kebaikan yang sudah biasa dilakukan. Insya Allah. Amin. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ayo bunda, sahabat-sahabat semua, insya Allah di pagi hari ini kita akan ditemani oleh guru kita, yaitu Ustaz Zainal Muttaqin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi berkah, Mas. Alhamdulillah. Insya Allah akan ditemani oleh guru kita, yaitu Ustaz Zainal Muttaqin. Dan yang insya Allah akan membawakan materi terkait dengan makna gerakan sholat. Yang mana maknanya ini kita sering terlewatkan. Karena apa? Karena kita ini sering untuk melakukan sholat, tetapi rasanya kita ini hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, karena apa? Karena ya di pikiran kita sholat itu adalah kewajiban kita, bukan kebutuhan kita. Yang mana ketika menganggap bahwa sholat ini adalah kebutuhan kita, maka sudah pasti kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan dengan kesadaran yang penuh, ya, sehingga kita benar-benar memaksimalkan gerakan-gerakan setiap gerakan sholat kita. Namun sebelum itu ayah bunda sahabat-sahabat semua, saya ingin mengajak dulu kepada ayah bunda, yuk seperti biasa kita ajak lagi share link kajian inspirasi subuh ini kepada keluarga kita, saudara ataupun kerabat kita. Dan juga jangan lupa ayah bunda sahabat-sahabat semua, kita sempurnakan pagi hari ini dengan BTS bersedekah tiap subuh agar menambah keberkahan yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Dan juga selain daripada BTS, kami juga masih membuka peluang kebaikan bagi ayah bunda sahabat-sahabat semua yang ingin berwakaf pada pesantren karakter Quran One Quran Institute. Tadi sudah dilampirkan videonya ya, sahabat-sahabat semua. Mungkin nanti sebelum ke materi, insya Allah kami akan lampirkan kembali videonya. Agar apa? Agar sahabat-sahabat semua bisa mengetahui posisinya itu bagaimana, lahannya seperti apa, yang insya Allah
Lahannya itu akan kami bebaskan dan akan kami gunakan untuk fasilitas-fasilitas para santri di pesantren Karakter Quran One Quran Institute. Ya, jadi kami masih membuka peluang kebaikan karena apa? Karena wakaf ini masih belum tertunaikan nih, sahabat-sahabat semua, masih belum tertunaikan. Jadi peluang kebaikan ini besar sekali bagi ayah bunda sahabat-sahabat semua. Apalagi ini wakaf, ya, apalagi ini wakaf yang mana bentuknya itu langsung fisik dan langsung dikelola oleh kami. Maka dari itu ayah bunda sahabat-sahabat semua, sekali lagi, yuk yang mau berwakaf yang mau berwakaf kepada kami, insya Allah kami masih membuka peluang kebaikan. Untuk itu, nomor rekeningnya sudah dilampirkan di kolom chat, kolom komentar, dan juga nomor konfirmasinya juga jangan lupa ya, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga untuk konfirmasi. Agar apa? Agar kami bisa merekap datanya. Ayo benar sahabat-sahabat semua, karena guru kita sudah hadir di ruang Zoom ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iki, Gimana kabarnya saat? Alhamdulillah baik bil khair. Alhamdulillah. Doakan ya guru-guru kita semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Ayo benar sahabat-sahabat semua segini. Sehingga kita bisa terus untuk mendengarkan nasihat dari guru kita. Masya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Tapi saat apakah sudah siap dalam menyampaikan materinya? Ya, silakan. Tapi tadi mau memutarkan video dulu ya. Silakan boleh. Oh ya siap. Tapi Pak Ibu dan sahabat-sahabat semua, sebelum kita diserahkan kepada guru kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati, meridai dan menemani kita semua dalam kajian inspirasi subuh di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, temanilah kami dalam menuntut ilmu di pagi hari ini ya Rabb. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan di pagi hari ini menjadi berkah untuk diri kami dan menjadi berkah untuk guru-guru kami ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa mengamalkan dan menyampaikan kembali ilmu yang telah kami dapatkan di pagi hari ini ya Rabb. Ya Rob, jagain guru-guru kami, ya Rob. Jagain hatinya, ya Rob. Istiqomahkanlah guru-guru kami, serta kami ini dalam jalan kebaikan kepadamu, ya Rob. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tep, bunda sahabat-sahabat semua, tak perlu lama-lama kepada guru kita, Sazal Matakin, waktu dan tempat dipersilakan setelah video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, hari ini saya sedang berdiri di atas tanah yang bismillah kita niatkan menjadi salah satu tempat perluasan untuk fasilitas para santri penghafal Al-Quran di One Quran Institute. Dan hari ini juga kami mengajak dan menyiapkan wadah-wadah untuk melakukan kebaikan bagi para Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan jamaah. Mari bersama-sama kita menanamkan kebaikan di tanah ini yang nantinya insya Allah akan dipakai untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan dan fasilitas para penghafal Quran. Kita berinfak, kita berwakaf, meniatkan untuk diri kita sendiri ataupun mungkin untuk orang tua kita yang sudah tidak ada lagi, yang insya Allah nantinya akan mengalirlah pahala-pahala kebaikan-kebaikan. Jadi nanti konsepnya adalah dari fasilitas yang sudah ada di asrama dan juga lapangan yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan nanti kita akan perluas terus ke tanahnya ke sebelah sini, ke arena yang sedang saya berada ini. Lalu kemudian nanti di sini kita akan bangun untuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mudah-mudahan segera Allah berikan dan wujudkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan salah satunya adalah berasal dari Bapak Ibu, para jamaah. Jangan tunda lagi kesempatan baik ini. Mari gabung
bergabung bersama seluruh orang-orang baik yang menjadi dan berpartisipasi menjadi menyimpankan amal jariahnya ya dalam bentuk infak dan sedekah di tanah ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan menjadi nilai kebaikan yang akan mengalir. Segera ambil aksi, segera ambil bagian bersama-sama menjadi orang baik untuk menanamkan kebaikannya di tempat ini. Insya Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Siapa saja ini yang sudah hadir? Waalaikumsalam. Bunda Gusti Indriani dari Sumbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin menyapa dulu nih. Sudah siapa saja yang hadir? Oh ada Mamah Dede nih kalau di TikTok nih. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih, terima kasih. Jazakallah khair. Ibu Aprianti Rahman dari Palembang. Ibu Ike, Alhamdulillah. Ibu Tuti ya. Sriani, sehat. Alhamdulillah sehat banget katanya. Alhamdulillah. Ibu Zulhadi Hidayatul dari Bekasi. Waalaikumsalam. Ibu Diva Hilmansyah ya. Assalamualaikum. Gorontalo hadir Ibu Warni. Ibu Dainah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ibu Trianto Serang dari Serang Banten. Baik. Bandung juga Bu Titi. Pontianak, Kayong Utara. Juga Bunda Wawa. Ya, Masya Allah. Pak Wahyudi dari Depok. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Assalamualaikum Bu Malika. Waalaikumsalam. Bismillah Batu Sangkar hadir Ibu Ulfa. Terima kasih ini sudah beberapa hari ini ke Batu Sangkar dan saya pun memang harus izin. Hari ini saya bisa paling sampai jam setengah 7 atau jam 7 kurang karena memang pagi ini acara di Batu Sangkar sekitar jam 8. Saya butuh waktu sejam atau sejam lebih untuk ke Batu Sangkar gitu ya hari ini. Oma Devti, alhamdulillah bahagia banget sehat dalam pemulihan. Syafaqillah ajilan. Di sini ada Syafiah Anissa. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh saya ikut nyimak? Oh boleh. Terima kasih, terima kasih Kak Syafiah Anissa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat. Oh, dari Sukabumi, dari Bandar Tinggi Medan, Kuningan, Ibu Ida, dari Malang juga hadir. Alhamdulillah, Ibu Hadriati, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, belum terlambat. Belum, baru mulai, Bu. Assalamualaikum. Sinjai Sulsel hadir. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Sudah banyak yang hadir. Terima kasih ini. Khususnya yang langsung di Inspirasi Subuh nih di sini. Dan mungkin teman-teman juga yang di TikTok. Juga silahkan di tap-tap layar. Lalu kemudian di sharing juga. Lalu kemudian juga di follow. Ya. Mudah-mudahan ada wasilah kebaikan ya hari ini yang bisa kita tebarkan. Ya. Baik, Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kembali Allah izinkan dan berikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam inspirasi subuh pada kesempatan hari ini
Kemarin kita salah satunya adalah mempelajari terkait adat dalam sholat itu ada 3 rukun ya. Ada 3 rukun di mana dengan 3 rukun ini mudah-mudahan ketika kita maksimalkan dan perbaiki maka kemudian menjadi wasilah perbaikanlah sholat-sholat kita. Ya, ada perbaikan sholat-sholat kita. Ya. Hal yang paling penting dalam hidup kita yang mesti kita selalu maksimalkan dan kita perbaiki itu adalah sholat, Bapak Ibu. Ya. Karena sholat itu jadi ukuran. Baiknya seseorang di dunia, baiknya seseorang di akhirat, ukurannya itu adalah sholat. Ya. Ukurannya itu sholat, bukan pandangan manusia. Sekali lagi, bukan pandangan manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena hari ini justru penyakit masyarakat yang banyak terjadi hari ini adalah social perfectionist. Social perfectionist. Di mana orang-orang hari ini yang dicari dan yang ditargetkan adalah bagaimana memuaskan mata orang, bagaimana memuaskan hati dan pikiran orang. Sehingga kemudian dia harus tampil seperti apa yang orang suka. Ya. Sehingga dia harus tampil seperti apa yang orang suka. Mati-matian mencari itu. Habis-habisan. Sekalipun mungkin harus minjam, sekalipun mungkin harus memaksakan diri. Tidak sedikit sekali. Ya, ini sebentar. Ada kendala sepertinya slide-nya. Sebentar. Ya, sekali lagi tidak sedikit sekali. Ya, yang memang hari ini justru adalah targetnya adalah bagaimana orang suka, bagaimana orang tahu, bagaimana orang menyanjung, bagaimana orang takjub begitu. Padahal, Ibu, hadirin, ada satu hadis qudsi yang menjadi renungan dalam buat saya secara pribadi. Apa yang tercantum di dalam hadis qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah di dalam hadis qudsi ini? Setiap manusia atau setiap makhluk Allah yang kemudian dia melakukan sesuatu, dan sesuatu itu ditargetkan untuk sukanya manusia. Oh, tapi yang urutan pertama itu sukanya Allah. Dia melakukan sesuatu dengan target senangnya Allah, sukanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan suka. Allah Subhanahu wa taala akan senang dengan apa yang ia kerjakan. Tapi di balik itu ada manusia-manusia yang tidak suka. Karena kan tidak semua yang kita lakukan itu, yang kita di dalam pikiran dan hati kita disukai oleh Allah itu, bisa jadi ada juga orang-orang yang tidak suka. Maka di dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, mungkin awalnya orang-orang itu tidak suka.
Tapi gampang bagi Allah untuk membolak-balikan hati-hati orang-orang itu untuk kemudian lebih menurun begitu kan. Karena memang bagi kita orang beriman seharusnya tidak perlu juga target suka atau tidak suka seseorang. Ya, karena memang bukan itu pencarian kita, bukan itu target kita. Bagi seorang beriman yang paling penting itu adalah gimana Allah suka. Yang penting Allah tambah suka, yang penting Allah tambah sayang. Sebaliknya, dalam hadis qudsi itu dikatakan sebaliknya. Ketika ada seseorang melakukan sesuatu dan targetnya adalah target sukanya manusia, tidak peduli dengan sukanya Allah, maka Bapak Ibu hadirin, yang terjadi adalah Allah tidak suka. Allah tidak suka. Dan yang mungkin awal-awalnya orang-orang itu melihat suka dengan apa yang ia lakukan, gampang bagi Allah untuk mencabut ketidaksukaan ataupun tidak ketujuhnya orang-orang itu kepada diri. Itulah kenapa Bapak Ibu, seharusnya landasan iman kita adalah landasan suka dan cintanya Allah. Kalau Allah semakin suka, Allah semakin cinta, maka insya Allah, sekalipun mungkin banyak orang-orang yang tidak setuju, banyak orang-orang yang tidak suka, ya kita tidak membutuhkan legitimate itu kan. Ya, kita tidak membutuhkan hal itu. Yang kita butuhkan Allah senang nggak? Kita tetap melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan Allah dan ajaran Allah apa tidak? Ya. Nah, begitu juga dengan sholat ini. Itulah kenapa sholat itu jadi ukuran. Ukuran suka atau tidak sukanya Allah. Dan bencana yang paling besar buat kehidupan kita adalah ketika kita tidak diberi izin, tidak diberi waktu, tidak diberi sehat, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Dibuat kita tidak bisa melakukan sholat. Sekalipun mungkin kita sehat, sekalipun mungkin kita lapang. Sama seperti bencana terbesar ketika kita tidak ditakdirkan doa. Ada dikutip oleh salah satu perkataannya, bahwa sebenarnya yang paling bahaya itu bukan tidak terkabulnya doa, bukan. Yang paling berbahaya itu, yang paling harus kita waspadai dan menyedihkan bagi diri kita itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan dan tidak mentakdirkan kita berdoa. Itu yang jadi masalah. Bu, Bapak, sholat, doa, zikir, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu supaya kita bisa mengakses yang namanya inner peace, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Dan tolong simak baik-baik. Kalau boleh minta tolong tuliskan ini di dalam kolom chat bahwa apa? Ketenangan batin itu atau ketenangan hati itu adalah hanyalah makmum. Makmum dari keimanan dan keberhambaan seseorang kepada Allah. Sekali lagi, ini barangkali ada yang bisa menuliskan di kolom chat. Ya, bahwa yang namanya ketenangan batin hanyalah makmum. Makmum, tahu kan makmum? Makmum berarti di belakang. Hanyalah makmum dari keimanan dan juga keberhambaan seseorang kepada Allah. Jadi menurut saya omong kosong. Seseorang pengen mengakses yang namanya ketenangan batin, ketentraman jiwa, kebahagiaan. Sementara apa? Sementara dia tidak mengikuti keinginannya itu dengan keimanan dan juga keberhambaan. Dimanapun misalnya orang-orang yang bahagia itu
apa? Dia merasa bahagia begitu kan? Ya, terima kasih ini Bu Nuke ya. Ummu Akmal, terima kasih sudah menuliskan. Ketenangan hati adalah makmum. Oke, boleh adalah atau hanyalah boleh. Ya, hanyalah makmum dari keimanan dan keberhambaan seseorang. Jadi sekali lagi omong kosong seseorang pengen merasakan ketenangan. Tapi saya senang, ya bisa jadi senang, tapi senang kan belum tentu tenang. Ya, benar-benar yang namanya ketenangan itu makmum. Ini kita lagi bicara sholat ya. Kalau sholat berjamaah kan ada imam, ada makmum. Nah, ketenangan batin itu adalah makmum, hanyalah makmum kata saya juga. Atau bisa jadi hanyalah efek yang bisa didapatkan bagi seseorang yang beriman dan berhamba. Ya, keimanan dan keberhambaan seseorang ketika tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak iman, di mana senang pun hanya ada limitnya. Ibu bapak, apa bukti bahwa kesenangan itu hanya ada ya ketika tidak didasari iman dan juga keberhambaan itu ada batasnya? Kita lihat beberapa orang yang sangat sukses dan terkenal di dunia. Apa? Dulu ada rajanya pop, namanya Michael Jackson. Tidak ada yang tidak kenal, saya kira. Ya, rata-rata kita tahu. Ya, bukan kenal ya, rata-rata kita tahu. Siapa yang tidak tahu karena memang sangat terkenal dengan talentanya, dengan perjalanan dan gimmick-gimmick hidupnya gitu. Yang ya aneh, luar biasa dan segala sesuatu. Dengan hartanya, dengan popularitasnya. Ya, kadang satu gerakan saja jadi trend center yang sangat luar biasa gitu. Tapi kemudian ujung-ujung hidupnya ya ujung-ujung hidupnya adalah meninggal dan terbukti meninggal dunianya karena disebabkan overdosis minum obat penenang. Yang namanya orang meminum obat penenang, tandanya dia tidak merasa tenang. Ya mana mungkin orang minum obat penenang kalau dia merasa tenang, ya ngapain juga kan? Ini overdosis, overdosis berarti saking banyaknya minum obat penenang. Saking banyaknya minum obat penenang. Atau mungkin kita menemukan fakta seorang owner pabrikan mobil besar di dunia. Pabrikannya namanya Hyundai. Banyak sekali kan produk yang hari ini berseliweran di jalanan. Ya banyak sekali. Ya ada kereta, ada Ioniq 5, ada Palisade ya apa itu? Ya lupa. Dan berbagai macam ya pabrikan merek-merek mobilnya dan tentu kapasitasnya ataupun levelnya sudah level dunia karena memang merek ini sudah ada di berbagai macam negara di dunia. Kita berpikir bahwa ownernya atau orang yang punyanya pasti adalah orang kaya, kaya raya, ya punya pabrik mobil, ya levelnya level dunia, pasti ya kaya raya. Ya. Pasti kaya raya Bapak Ibu. Sekali lagi, ya secara duniawi pasti dia merasakan ataupun menikmati kesuksesan yang sangat luar biasa. Punya pabrik mobil Bapak Ibu. Tapi di faktanya, dia suatu ketika beberapa tahun yang lalu diketemukan loncat dari kantornya, kita kalau tidak salah lantai 17, loncat dari lantai 17. Ya remuk lah, hancur gitu, makanya diketemukan kepalanya pecah karena memang awal mendaratnya itu kepala. Ya kalau difikirkan kurang sukses apa? Kurang
bahagia gimana gitu. Tapi kan tentunya kenapa ada hal demikian? Karena ada ketidaknyamanan, ada ketidaktenangan. Nah, kenapa ada hal seperti itu? Karena ini masalah tidak ada iman, tidak ada keberhambaan. Seseorang kalau tidak ada iman, tidak ada keberhambaan, maka dia akan terus merasa bahwa saya mampu. Ini saya kaya karena harta saya. Ini saya kaya karena kepintaran saya. Ini saya kaya karena kehebatan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu titik mentok begitu kan. Ada satu titik kecewa yang sangat dalam karena dia membutuhkan kebergantungan. Sejatinya kebutuhan kita itu adalah kita ini betul-betul sangat membutuhkan dan sangat mengharuskan adanya kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ini Bunda Mira, Mama Kinan. Ya. Itulah kenapa syarat utama daripada ketenangan itu adalah keberhambaan dan juga keimanan. Itu syarat utama. Itulah kenapa di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man ta'allaqa bisyai'in wuqilat. Barang siapa yang hidupnya menggantungkan dirinya kepada selain Allah, wukilabih, maka dia nanti akan disakiti oleh apa yang dia gantungkan itu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu ada 3 rukun di dalam sholat kita yang harus kita perbaiki. Dan rukun yang pertama adalah rukun qalbi, rukun hati Bapak Ibu. Sholat itu kan adalah bukti keberimanan kita. Sholat itu kan adalah bukti kebergantungan kita kepada Allah, keberhambaan kita. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada keberhambaan kita kepada Allah, mana mau kita sholat? Mana mau kita berdoa? Justru doa yang kita panjatkan, sholat yang kita dirikan, itu adalah buah dari keberimanan dan buah dari keberhambaan. Terima kasih. Bu, Pak, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, hati-hati. Ya, hati-hati dengan hati. Karena ini utama Bapak Ibu. Ini yang paling utama. Ya. Kalau misalnya masih ada yang merasa bahwa sholatnya masih terpaksa, sholatnya masih berat, coba yang paling pertama yang harus kita perbaiki adalah rukun hati ini. Rukun hati. Lalu kemudian ada lagi rukun qauli, ada lagi rukun fi'li. Nah, untuk rukun yang hati, coba lihat, perhatikan baik-baik hadis ini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala bersabda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis-hadis qudsi. Apa bunyi hadis qudsinya? Kata Allah berfirman di sini, aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu. Jauh dari persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amal, sementara dia menyekutukan atau syirik, menyekutukan aku dalam amalnya itu, dengan selain aku, kata Allah, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya dengan yang disekutukannya denganku. Ini hadis riwayat Muslim. Boleh ini Bapak Ibu saya minta di screenshot ya untuk kembali jadi peringatan buat kita. Karena ketika kita beramal lalu kita punya niat untuk mendapatkan pandangan orang lain dan juga sandaran orang lain selain Allah, maka Allah pergi. Ya, maka Allah pergi. Allah pergi. Tapi yang jadi masalah Allah meninggalkan kita. Sementara kita membutuhkan ketenangan dan sumber ketenangan itu adalah
dari Allah. Ya, Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah. Waalaikumsalam, ini Unianti. Dialah Allah, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan batin fi qulubil mu'minin kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya bertambahlah keimanan mereka ya dari keimanan-keimanan yang sudah ada. Jadi sekarang kita mau mencari ketenangan batin, ya. Kita mau mencari ketenangan batin. Tapi setiap amaliyah yang kita lakukan selalu kita niatkan pengen kelihatan oleh orang lain. Pengen mendapatkan pandangan orang lain. Itu tadi, masalah kita hari ini adalah social perfectionist. Ya, pengen kelihatan perfect di hadapan sosial. Pengen kelihatan sempurna di hadapan orang lain. Supaya dapat pengakuan, supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan secara sosial. Sementara lihat di dalam hadis qudsi ini, ketika kita lakukan sesuatu, lalu sesuatu itu baik misalnya, memang baik yang kita lakukan, tapi niatnya pengen dapat pandangan orang, niatnya pengen dapat sanjungan, pengakuan, maka ketika itu juga Allah pergi, Bapak Ibu. Allah pergi meninggalkan kita. Pergi meninggalkan orang yang melakukan amalnya, pergi meninggalkan orang yang atau sesuatu yang digantungkan selain Allah. Bu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lah sekarang Allah yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan, terus kemudian kitanya melakukan sesuatu bukan karena Allah, terus Allahnya pergi. Lalu siapa nanti yang akan memberikan ketenangan itu? Sementara yang jadi sumber ketenangan batinnya adalah Allah, terus kitanya saja melakukan amal, dan kemudian kitanya malahan melakukan amal bukan karena Allah. Melakukan amal jadinya apa? Selain Allah. Lalu jawabannya apa? Jawabannya adalah ini. Bu, Pak, jawabannya adalah JFOA. Tolong baca dong. Just focus on Allah. Just focus on Allah. Ini ada Ibu Arumi yang mau bertanya, silakan Bun. Tapi mungkin kita masih akan tetap menyelesaikan tema ini. Boleh juga di DM juga, nanti saya bantu. Just focus on Allah. Berarti mulai hari ini yang harus kita usahakan dan upayakan adalah setiap ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan, amal-amal soleh apapun yang kita kerjakan, sudah nggak usah terlalu peduli dengan pandangan manusia, sudah jangan terlalu peduli dengan makhluk, jangan terlalu silau dengan imbalan-imbalan dunia, udah. Yang walaupun mungkin kadang-kadang tidak sedikit yang tidak suka, tidak sedikit yang mungkin mencaci, ataupun mungkin ya silakan, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah komitmen kita melakukan ibadah atau amal soleh, lalu kemudian tidak melanggar apapun yang Allah larang, kita tetap pada porsi just focus on Allah. Hanya fokus kepada Allah. Oh, di mana nanti ada sanjungan, di mana nanti ada penghargaan, kembalikan kepada Allah. Nih, ada Ibu Rin lah. Izin saya langsung jawab karena memang satu tema ya. Kalau diujinya lewat penyakit,
Gimana biar tetap tenang, sabar, lalu kemudian fokus kepada Allahnya. Ibu Rina atau Ibu Rin lah ya, gitu ya. Bukankah ketika di zaman Nabi ada seorang ibu, yang ibu ini setiap hari punya penyakit yang kambuh. Penyakitnya penyakit ayan, penyakit epilepsi. Penyakit yang biasanya mengakibatkan seseorang sering kejang-kejang, ya, sering tidak sadar diri, ya. Lalu kemudian setiap hari ataupun setiap dia ada di pasar atau di mana tiba-tiba kejang. Dan itu penyakit yang luar biasa sekali begitu. Sampai kemudian suatu hari wanita ini wanita solehah, wanita ini wanita baik, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon dong, tolong dong Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit saya ini. Diterangkan oleh ibu itu, saya punya penyakit begini ya Rasulullah, ya, yang biasa saya dapatkan ya Rasulullah begini. Disampaikan oleh ibu itu. Lalu kemudian apa kata Nabi? Ibu, sebelum saya doakan, saya mau mendoakan. Tapi sebelum saya doakan, izin saya menyampaikan. Ya, ketika ibu bersabar dengan sakit yang ibu derita ini, maka sakit yang ibu derita ini, ketika ibu fokus ya, dia sakit tapi fokus ke Allah. Ya, dia sakit. Dengan sakitnya tambah banyak waktu doanya, tambah tebal keimanannya, tambah berserah tambah terwujudkan dan nampak keberhambaannya kepada Allah. Buktinya dikit-dikit sholat gitu ya, dikit-dikit doa, dikit-dikit zikir gitu kan, terus aja tambah seperti itu ya, tambah lapang. Maka ini akan menjadi wasilah ibu diampunkan dosa-dosanya. Ketika sakit itu kambuh, ibu sabar, kembalikan kepada Allah, maka dosa ibu diampunkan. Dosa ibu diampunkan. Lalu kemudian Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan bisa jadi kata Nabi, ketika ibu terus sabar, maka ini yang akan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga kepada ibu. Itu begitu tuh yang disampaikan kepada ibu itu. Sampai kemudian ibu itu bilang, ya Rasulullah, nggak jadi aja lah, nggak usah aja didoain sembuh, nggak apa-apa. Aku akan terus berusaha bersabar saja. Ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan dengan sabarku ini aku bisa diampuni dosa-dosanya dan menjadi wasilah aku masuk ke dalam surga. Tapi ya Rasulullah, boleh nggak minta satu saja untuk didoakan? Bukan sembuh ya Rasulullah, bukan apa bu. Begini ya Rasulullah, saya tuh kan kalau kambuh tuh kan saya tidak sadar ya. Kadang kejang-kejang gitu ya di jalan ataupun di luar rumah atau di mana. Yang jadi masalah adalah saya tuh suka malu ya Rasulullah. Malu gimana? Malu kalau sehabis sadar, ketika sadar, saya tuh suka dalam keadaan terbuka auratnya. Ya Rasulullah, mohon doakan saya. Saya ridho, saya terima kalau misalnya ini masih tetap kambuh. Tapi ya Rasulullah, saya malu kalau harus kelihatan aurat sama orang lain. Lalu kemudian Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya dan mendoakan, ya, agar aurat ibu ini tidak tersingkap, agar aurat ibu ini tidak terlihat, agar aurat ibu ini tidak terakses oleh orang lain. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Bu, Pak, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sejak didoakan oleh Nabi itu, ibu itu masih tetap juga kambuh sakitnya. Ya, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian, Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kambuh penyakitnya, seakan-akan ada para malaikat yang mengcover, di mana akan tersingkap auratnya itu, tertutup lagi. Bahkan sampai akhir hayatnya pun, ibu ini dalam keadaan sakit ini, tapi tetap just focus on Allah. Sekali lagi, just focus on Allah. Ini ada Ibu Vimala Purpasari. Ustaz izin bertanya bagaimana dengan sedekah atau infak yang kita rutin lakukan, tapi dengan mengisi list nama dan uangnya dengan mengirim bukti transfer sebagian.
Apakah mengurangi keikhlasan dalam bersedekah? Ibu bapak sahabat-sahabat semuanya. Yang ngukur keikhlasan itu bukan tahu orang atau tidak tahu orang. Ya, yang mengukur keikhlasan itu adalah hati kita. Yang mengukur keikhlasan itu adalah Allah. Sekali lagi hati dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi terkait ini, contoh lah misalnya, kita contohkan saja di kegiatan BTS, bersedekah tiap subuh. Kita bersedekah, lalu kemudian kita kirimkan buktinya. Kalau mengirimkan buktinya sekali, ataupun sedekahnya sekali 2 kali, memang masih akan ada terasa. Itulah kenapa ikhlas itu butuh melakukan perjalanan. Perjalanan menemukan ikhlas. Salah satunya adalah dengan sering rutin melakukan. Saya yakin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang rutin BTS, ya, ketika mencantumkan dan mengirimkan bukti transfer, ya hatinya biasa-biasa saja loh, udah tiap hari kok. Ya kita juga di dalam grup itu udah biasa-biasa aja. Oh, ibu ini, oh ibu itu, paling nanti kita aminkan doa-doanya. Ya, Ibu Vimala, kekurang ikhlasan kita itu akan timbul kalau kita jarang melakukannya. Tetapi ketika kita sudah menjadi rutinitas buat kita, sudah rutin kita kerjakan, sudah rutin kita lakukan, ya, insya Allah sedikit demi sedikit dalam perjalanan keikhlasan kita sudah tidak butuh lagi dengan yang namanya pandangan manusia. Nah tuh, Ibu Alit, iya Ustadz, kalau sehari tidak BTS rasanya ada yang kurang. Nah jadinya akan seperti itu. Yang kita butuhkan bukan masalah orang lainnya gitu, tapi BTS-nya nanti yang akan menjadi apa? Bukan masalah ininya apa? Bukan masalah nanti kita menyantumkan atau mengirimkan bukti transfernya, tapi justru nanti akan ada yang kurang. Ketika apa? Ketika mengulang, ketika berulang, ketika istiqomah, ketika rutin. Nah makanya kuncinya apa? Rutin. Jadi kan ada yang kurang. Karena begini, kalau kita bersedekahnya sekali 1 juta, berasa besar kan? Berasa besar. Dan mentungnya juga kadang-kadang dengan 1 juta, suka kecewa kalau nggak ada orang yang lihat. Suka kecewa kalau nggak ada orang yang mengakui ataupun nggak tampil gitu. Tapi ketika misalnya 30.000 per pagi gitu ya, 30.000, kadang 40.000 gitu kan. Sampai kemudian sebulan 1 juta, ya biasa aja, dia menganggap biasa aja gitu. Ya. Tapi keutamaannya tiap hari didoain malaikat, tiap hari didoain malaikat, tiap hari didoain malaikat, Masya Allah. Ya. Lalu kemudian ya akhirnya jumlahnya ya juga luar biasa dan hatinya lebih terjaga karena ya biasa saja. Nah malahan yang harus kita niatkan itu adalah menjadi inspirasi, menjadi penggerak bagi saudara-saudara kita yang lain. Dengan melakukan ini ya Allah, bismillah, saya menjadi wasilah mendoakan orang lain, plus juga memberikan motivasi dan juga memberikan inspirasi dan mengingatkan yang lain untuk juga beristiqomah melaksanakan sedekah subuh. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini masalah kita sering atau tidak sering. Makanya caranya adalah persering, maksimalkan, ya, perbanyak Bapak Ibu. Ya. Amin, insya Allah diistiqomahkan Ibu Vimala ya, insya Allah. Ibu Ani, Ustadz, ikhtiar apa apabila suami yang tidak mau melakukan sholat, sementara kalau saya menyuruh sholat malah berselisih paham? Ikhtiarnya adalah doa. Yang paling pertama, yang paling harus dipersering adalah doa. Doa. Ya, doa. Ya, ya Ibu Suliahi ini. Siapa yang bilang nenek ini? Saya tidak bilang nenek ke beliau. Ya, Ibu Suliahi. Bu, Bapak, hadirin sahabat-sahabat semuanya. Ya, memang hal yang tidak mudah bagi kita untuk
orang-orang dekat kita gitu. Karena tidak sedikit ya orang-orang terdekat kita itu mungkin kita mengharapkan ini tapi kondisinya itu gitu ya. Kita niatkan ini dan itu. Maka yang paling terbaik karena kita tidak punya kemampuan untuk membolak-balikan hati seseorang, maka ini jawabannya, just focus on Allah. Fokuskan lagi kepada Allah. Ya, doakan orang-orang itu, doakan saudara-saudara kita itu, doakan keluarga kita itu, doakan. Lalu bentuk fokus kita kepada Allah yang lain apa? Bu, Pak, lakukan kebaikan, lalu bertawasullah dengan kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Tadi tuh salah satunya adalah misalnya ini, tadi tuh ada ajakan wakaf, ya. Ya Allah, bismillah begitu kan ya. Bismillah. Ya, ini ada kemarin yang fokus ke Allah, ya Allah, saya menyatakan bismillah akan mewakafkan sekian ya dalam jumlah uang yang cukup luar biasa besar menurut saya. Ya, mudah-mudahan dengan ini selesai urusan-urusan. Alhamdulillah kemarin hutang-hutangnya juga selesai. Sekarang ada beberapa proyek begitu kan ya, dan beliau menyampaikan bahwa insya Allah proyek kalau berhasil saya mewakaf sekian ke pesantren karakter Quran. Ini adalah cara dengan kita mentawasulkan kebaikan yang kita lakukan dengan pertolongan Allah. Ya. Saya bismillah mau wakaf sekian. Ya. Mudah-mudahan salah satu jadi wasilahnya untuk supaya suami saya lebih sehat. Ya. Amin. Ibu Korina, syafakillah ajilan ini. Beliau bilang minta doanya karena saya sedang sakit, begitu kan ya. Syafakillah ajilan, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, begitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan salah satunya adalah bersedekah, dan kata Allah, kata Nabi, ya, obati sakit-sakitmu dengan bersedekah. Bisa jadi ya obati ekonomi-ekonomi yang susah dengan sedekah, hati-hati yang sempit dengan sedekah. Ya, dengan sedekah Bapak Ibu. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang bersedekah yang lebih afdal kepada keluarga dulu kah, Ustaz? Saya punya keponakan yatim 3 orang. Apa sudah saya? Ya, Bu, Pak, hadirin sahabat-sahabat semuanya. Memang yang sangat baik itu adalah bersedekah ya kepada yang dekat, lalu kemudian kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, silahkan. Nah, itulah kenapa pada kesempatan hari ini menjadi momentum, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Menjadi momentum, tadi Bang Iki memutarkan ajakan untuk berwakaf. Wah, wakaf itu akan terus jalan dan ada terus begitu kan ya pahalanya. Itulah kenapa izin di akhir-akhir ini, karena memang saya harus segera pamit, ini sudah jam 6.38 ya. Lalu kemudian Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, yuk barangkali ada yang sedang punya hajat. Mungkin hajatnya dengan keluarganya, lalu kemudian juga dengan orang tuanya, atau mungkin ada keluarga yang kurang sehat, atau mungkin ada yang sedang kurang sehat. Maka pada hari ini saya mengajak yang pertama, tetaplah just focus on Allah. Just focus on Allah yang paling pertama adalah, Bu, Pak, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tetaplah meminta dan jangan hilang harapan kepada Allah. Minta alasan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bu, Pak, sahabat-sahabat hadirin rahimakumullah. Ya, bantu hajat-hajat kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Bertirakatlah. Lakukan tirakat-tirakat dengan melakukan kebaikan, amal soleh dan juga ibadah. Salah satu yang paling baik juga adalah dengan kita berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah. Nah, bagi hari ini pun saya ajak kepada kita semuanya, Bu, Bapak, ya hadirin, sahabat-sahabat, yuk ketika ada hajat-hajat, ketika kurang sehat ataupun apa, maka salah satunya kami siapkan amal soleh hari ini adalah dengan berwakaf, ya. Tadi wakaf kita peruntukkan untuk perluasan lahan. Ya, ini sudah dicantumkan ini oleh
Teh Indri ya, begitu kan ya. Silahkan, nanti silahkan bisa dihubungi. Ini nomor Teh Indrinya, lalu kemudian juga bisa apa memberikan support ya dengan mengirimkan lewat nomor kontak yang sudah disampaikan ke sana, dan juga di sini juga sudah ada nomornya juga yang bisa dimaksimalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita punya hajat, kita punya masalah, kita punya keinginan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat-sahabat kita bisa salah satunya berikhtiar mencari ridho dan pertolongan Allah dengan cara kita menginfakkan sebagian harta kita. Hari ini, khusus hari ini, saya ajak sahabat-sahabat semuanya untuk infak dan maaf, untuk berwakaf ya, untuk sekali lagi ini pembangunan dan salah satu perluasan tanah insya Allah ya. Bisa dicicilkah wakafnya? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Langsung ngobrol sama Teh Indri aja. Ini kita juga ada program Ciwa. Ciwa itu adalah cicilan wakaf ya. Ciwa, cicilan wakaf. Boleh, nanti silahkan dikontak dan dihubungi saja nomor Teh Indrinya, begitu kan ya, untuk dipandu supaya bisa Ciwa. Ini sudah ada nih nomornya, sekali lagi ya, langsung saja ya dihubungi. Bapak Ibu, saya mohon maaf bisa sampai di sini dulu inspirasi subuh kita pada kesempatan hari ini, karena harus segera berangkat ini, begitu kan ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah berikan, mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah titipkan melalui inspirasi subuh pada kesempatan hari. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya serahkan kembali kepada Bang Iki. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah khairan kesiran kepada guru kita Ustaz Zainal Mutaqin yang mana telah menyampaikan materinya yang enak banget nih untuk diri kita, Masya Allah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi berkah untuk diri kita dan menjadi berkah untuk guru kita, dan juga semoga kita bisa amalkan dan bisa kita sampaikan kembali kepada keluarga, saudara, ataupun kerabat kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ayo benar sahabat-sahabat semua, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan bahwa kami ini masih membuka program kebaikan, yaitu wakaf. Sahabat-sahabat semua boleh juga untuk mencicilnya nih. Jadi cicilan wakaf nih, Masya Allah. Untuk apa? Untuk membebaskan lahan yang ada pada pesantren karakter Quran One Quran Institute yang ada tepatnya di kampus, Pak. Untuk itu sahabat-sahabat semua, untuk nomor rekeningnya, nomor konfirmasi wakafnya sudah terlampirkan di kolom komentar. Sahabat-sahabat semua, langsung ayo kita ambil action. Kita ambil apa? Kita ambil action supaya apa? Supaya niat baik kebaikan kita ini nggak ngambang begitu saja. Niat baik kita ini nggak ngambang begitu saja. Masya Allah nih, boleh langsung dicat aja ya sahabat-sahabat semua ke nomor yang sudah diterlampirkan di kolom komentar. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah telah usai inspirasi subuh di pagi hari ini. Maka dari itu kita sama-sama cukupkan saja dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah, ya rabbil alamin. Istighfar saya sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sambungkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, ayo kepada sahabat-sahabat semua. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah ucap. Sekali lagi, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.